Dan untuk temanya kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini. Oke. Jadi siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang. Dan sebutkan apa aja di dalam hati. Aku akan coba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini? Ya langsung. Oke. Si dia ini aku rasa ingin meminta kesempatan kembali kepada kamu. Untuk memperbaiki situasi atau keadaan hubungan kalian yang sempat hancur. Dia meminta kesempatan untuk memperbaikinya. Dan memulai kembali hubungan percintaan kalian yang dengan versi terbaik. Dengan versi baru gitu. Ya ini benar-benar new love ya. Dia ingin meminta kesempatan yang benar-benar baru. Memberikan cinta yang baru. Tidak ada lagi masa lalu yang ikut campur dalam hubungan ini. Ataupun tidak lagi melibatkan masalah-masalah di masa lalu gitu. Ya intinya benar-benar tepat. Kali ini ya. Kali inilah dijalani. Dan kali inilah kalian buat memori gitu dia. Tidak mau mengulang apa yang dulu pernah terjadi. Tidak mau mengungkit apa yang dulu pernah terjadi. Ya pokoknya ini benar-benar versi terbaru. Versi baru dan iya nggak ada. Nggak ada. Cerita lama lagi yang ikut ke dalam percintaan kalian kali ini gitu. Jadi benar-benar dia ingin meminta kesempatan. Entah yang kesekian kalinya ini. Ya, intinya dia ingin meminta kesempatan kepadamu untuk diberikan peluang lagi. Memperbaiki keadaan. Dan memperbaiki situasi di hubungan kalian. Hai kalau aku lihat. Memang si dia ini udah ketergantungan banget sama kamu. Dia itu udah. Apa ya bisa disebut tuh kayak udah. Candu banget. Lania sama kamu. Dia ini udah sulit untuk bisa melepaskan kamu. Aku lihat di sini ya sulit untuk melupakan kamu. Memang ini ada faktor dari keluarga sih. Ya mungkin memang dia harus fokus dulu dengan keluarga atau memperbaiki situasi keluarganya. Atau menstabilkan keadaan keluarganya seperti itu ya. Intinya di sini. Keluarganya lagi ada masalah gitu, kalau aku lihat. Dan di sini dia harus memperbaiki masalah itu. Tapi sejujurnya, atau bisa jadi, di sini kalian ini mantan suami istri mungkin ya. Mungkin kalian mantan suami istri, sehingga dia ingin memperbaiki keluarganya bersama kamu. Seperti itu. Ya di sini pokoknya dia punya keluarga yang memang harus diperbaiki situasinya. Karena di sini, kalau aku lihat sejujurnya, dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Masih memiliki rasa sayang sama kamu. Bahkan aku lihat di sini, oke ada engagemen. Ya aku lihat, kalau misalkan kalian bukan suami istri, berarti dia ingin sekali melamar kamu. Atau kalau misalkan kalian sudah memiliki suatu ikatan, ya seperti tunangan atau pernikahan, maka ini akan ada kenaikan level dari hubungan kalian sebelumnya. Aku lihat memang akan ada suatu kenaikan level yang akan terjadi di hubungan kalian. Oke untuk saat ini menurutnya kalian harus berpisah dulu. Tapi sejujurnya, di sini dia masih memiliki ketertarikan yang cukup besar dengan kamu. Tapi, kalau memang, jika kamu sekarang sudah bersama yang lain, maka dia akan menyerah. Dia akan meninggalkan kamu dan berharap kamu baik-baik saja. Dan kamu bahagia dengan pilihanmu sekarang. Amin. Tapi gini ya, sejujurnya nih, berada di dekat kamu itu udah ngebuat dia merasa kayak candu banget gitu ya. Merasa kayak ya terbuai. Apa sih namanya tuh? Keterikatan banget sama kamu ya. Candu banget sama kamu. Dia berharap saat ini situasi kalian itu berbeda. Tidak seperti ini yang sulit seperti ini. Canggung terus itu juga menyesakan seperti ini ya. Bingung atau apalah gitu ya. Pokoknya situasinya nggak enak saat ini. Dia berharap situasinya berbeda sekarang. Bahkan saat ini pun dia seperti kehilangan arah. Dia kehilangan jati diri dia. Dia kehilangan apa ya kayak keberanian atau apa sih namanya tuh? Ya
kepercayaan diri. Ia kehilangan arah. Seperti itu loh. Jadi nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Dan dia hanya bisa berpikir dan berharap kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang bisa dia berikan. Gitu ya, jika memang saat ini kamu sudah ada yang lain. Ya mau dikata apa? Semoga kamu bahagia. Dan dia berharap juga kamu bisa mendapatkan apa yang lebih dari apa yang kamu harapkan terhadap dia selama ini. Sedih gue dong. Aku baca ini. Kok sedih ya? Menurut dia, kamu adalah dewi tercantik yang pernah dia temui ya. Kalau misalkan kamu laki-laki, ya kamu adalah pria yang terganteng gitulah ya. Yang pernah dia temui gitu ya. Dia belum pernah begitu mencintai seseorang selain kamu. Dia benar-benar. Bahkan dia pun, gimana ya? Kayak nggak tahu kenapa kok bisa sama kamu itu secinta. Ini gitu sampai takut banget kehilangan kamu. Sampai nggak bisa banget. Apa ya lepas pikirannya dari kamu. Yang dia pikirkan hanya kamu. Kamu dan kamu lagi gitu loh. Aku tidak pernah merasakan begitu banyak perhatian emosional. Yang intens gitu loh. Aku tidak pernah merasakan begitu banyak pertahanan. Emosi yang intens jadi. Walaupun dia itu bersama orang lain. Ya beda rasanya. Ketika dia harus menahan emosi dia, agar tidak terluapkan. Kalau sama kamu itu. Ya kalau misalkan dia lagi, dalam keadaan ingin marah. Dia akan tahan itu. Jangan sampai. Kamu kena dempret. Emosinya dia itu. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua. Dengan kamu itu dia nggak bisa semena-mena gitu loh. Nggak bisa apa ya melampiaskan semua emosi dia. Dia harus benar-benar selektif banget sebelum dia bertindak atau melakukan suatu keputusan. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau sampai kamu itu terluka. Kamu sampai tersakiti ya. Walaupun sebenarnya kamu pun tetap tersakiti. Ya dengan tindakan dia yang mungkin saking menahan emosinya. Sehingga dia tidak pernah mengungkapkan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Terus tentang apa? Ya mungkin dia menyimpan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Dia jarang mengungkapkan segala sesuatunya saking ya, agar kamu tidak terbebani. Kalau misalkan dia lagi punya masalah, dia nggak pernah cerita, agar kamu tidak merasa terbebani, agar kamu tidak ikut terseret dalam masalahnya seperti itu. Jadi ketika dengan kamu itu, banyak sekali rasa dia untuk menahan emosinya secara intens. Dan intens berarti kan dalam kurun waktu yang nggak bisa ditentukan gitu ya. Dan itu selalu beruntun gitu ya. Berarti kan bisa jadi lama. Gitu mungkin. Bahkan kamu untuk mengetahui perasaan dia sesungguhnya sama. Dia kamu mengetahui perasaan dia sama kamu aja. Mungkin butuh bertahun-tahun baru dia mengakui bahwa dia suka sama kamu. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau dengan kamu itu lebih berhati-hati banget gitu ya. Dalam mengekspresikan emosinya dia tuh. Dia lebih banyak menahannya. Karena itu, tadi dia nggak mau apa ya. Kamu itu pokoknya kayak apa ya keramik antik. Masa-masa, zaman-zaman kerajaan gitu. Kalau bisa itu dijaga banget. Jangan sampai pecah. Jangan sampai retak seperti itu ya. Aku lihat di sini. Hati-hati banget. Dia sebenarnya. Tapi mungkin, karena kehati-hatiannya ini. Terlalu hati-hati, yang membuat kamu justru malah terluka ya. Karena kamu nggak ngerti maksud dia apa gitu. Karena terlalu menahan emosi. Terus itu juga. Aku lihat di sini. Dia berharap kamu tidak merubah apapun tentang dirimu ya. Dia tahu kamu itu orang yang baik. Kamu selalu tulus. Kamu selalu baik kamu. Haimen apa ya? Perhatian ya. Pokoknya kamu orang baik lah ya. Nah dia berharap kebaikanmu ini tidak berubah gara-gara dia yang menyakiti kamu. Kamu yang terluka gara-gara dia. Dia berharap kamu tidak melampiaskannya dengan orang lain ataupun dengan dirimu sendiri. Misalkan kamu menyakiti diri sendiri. Akhirnya, kamu merubah sikapmu. Yang tadinya perhatian jadi cuek. Jadi apatis. Tidak peduli dengan lingkungan. Tidak peduli dengan orang sekeliling.
Jangan seperti itu. Intinya, apa versimu yang dulu? Yang baik jangan dirubah gitu loh. Karena menurut dia, itulah passionmu. Itulah jati dirimu. Jadi jangan berubah gitu loh. Intinya apapun yang ada di dalam dirimu, itu yang terbaik untukmu. Jangan dirubah. Jangan sampai menyakiti dirimu ataupun menyakiti orang lain. Gara-gara kamu trauma. Gara-gara kamu terluka. Gara-gara kamu sakit hati karena dia gitu ya. Versi kamu yang dulu itu sudah yang terbaik. Ya memang. Memang setiap orang pasti harus ada perubahan. Tapi maksudnya adalah versi baikmu. Yang perhatian. Yang penuh dengan kasih sayang. Yang tulus ya. Terus itu. Suka memberi. Yang seperti itu. Yang baik-baik jangan dirubah. Aku tidak ingin membayangkan masa depanmu. Aku tidak ingin membayangkan masa depanmu di dalamnya. Maksudnya gimana nih? Aku tidak ingin membayangkan masa depanmu di dalamnya. Aku tidak ingin membayangkan masa depan tanpamu di dalamnya. Ya jadi dia takut banget. Kalau masa depan, dia itu tidak bersama kamu. Ya sejujurnya di sini, dia masih memiliki harapan untuk tetap bisa bersama kamu di masa depan. Ya bahkan, jika memang kalau kamu masih mau memberikan dia kesempatan, kamu tidak bersama orang baru, dan kamu masih mau untuk memperjuangkan hubungan ini, maka dia akan perjuangkan. Karena setelah aku lihat saat ini, dia ini benar-benar serius sekarang. Ingin memperjuangkan kamu. Seperti itu ya. Oke. WhatsApp owner. Jadi memang dulu, dia ini orang yang suka ini ya. Gonta-ganti pasangan. Bahkan gak cuma gonta-ganti pasangan. Pekerjaan pun sering gonta-ganti gitu ya. Orangnya punya jiwa petualang. Dan orangnya itu punya jiwa bebas. Sehingga dia itu ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Makanya sering gonta-ganti. Entah gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pekerjaan. Sering berpindah-pindah, pindah-pindah kerja. Ya pindah-pindah tempat tinggal, atau bagaimana. Intinya apapun yang dunia ini suguhkan. Dia ingin mengeksplornya, dia ingin merasakannya. Seperti itu ya. Nah inilah yang mungkin membuat hubungan kalian itu sulit untuk bisa terjalin ya. Kadangan dia suka gonta-ganti pasangan. Kadangan dia suka traveling entah kemana-mana. Akhirnya komunikasi jarang. Perhatian terputus. Interaksi juga. Aduh sulit sekali gitu ya. Aku lihat di sini. Inilah yang membuat salah satunya merusak hubungan kalian. Terus aku lihat. Sebenarnya gini. Dia ini ingin datang lagi ke kamu. Atau mungkin sudah dia ini sudah datang ke kamu. Dan sudah menunjukkan ada keseriusan dari dia untuk memperbaiki keadaan di antara kalian gitu ya. Aku lihat di sini. Dia itu dulu memang sempat belum siap untuk berkomitmen. Tapi kali ini, ketika dia datang, dia ini udah yakin bahwa dia siap untuk berkomitmen. Aku lihat dengan ini ya. The Magician-nya, dia ini udah siap sekarang untuk berkomitmen dengan kamu. Tapi nampaknya di sini masih ada seseorang yang memberikan batasan di sini. Entah ini kamu atau dia yang memberikan batasan. Karena memang ada faktor dari orang lain. Ya mungkin bisa. Jadi tidak direstui orang tua. Tidak disukai keluarga. Atau bahkan, ada seseorang nih entah ini dari circle kalian ya. Yang memang suka dengan dia, atau suka sama kamu. Dan menghalangi hubungan kalian. Sehingga disinilah terjadi penghambat. Ya di hubungan kalian gitu. Bisa jadi memang ada orang ketiga yang menghambat ini. Sehingga kalian saat ini, ya masih ada situasi yang tidak enak atau mungkin masih ada pertengkaran atau amarah ya rasa benci. Ya seperti itu. Bisa jadi karena pengaruh dari pihak ketiga sehingga membatasi jarak kalian. Bisa jadi misalkan, dulu dia kan suka gonta-ganti pasangan tuh. Nah kamu terpengaruh dengan itu. Karena dari pihak dia ada orang ketiga dulu dia pernah menghadirkan pihak ketiga. Atau mungkin sampai sekarang masih ada pihak ketiga. Sehingga kamu saat ini terpengaruh. Ya terpengaruh. Dia ada pihak ketiga. Ngapain aku harus memperjuangkan dia? Dia aja nggak bisa memegang teguh kepercayaan darimu.
Nah itu yang membuat kamu ke-trigger. Akhirnya di sini kamulah yang membatasi diri untuk tidak dekat dengan dia. Untuk tidak terlalu welcome sama dia. Seperti itu. Ya intinya di sini entah ini kamu atau dia memberikan batasan. Sehingga saat ini tuh masih ada situasi yang tidak mengenakan. Canggung. Situasi yang sulit untuk bisa intens koneksinya gitu ya. Padahal sebenarnya di sini ada judgementnya reverse. Ada keinginan dari dia untuk Hanen berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin menghubungi kamu sebenarnya. Cuman dia ada rasa tidak enak sama kamu. Rasa bersalah. Malu terus. Ngerasa iya canggung. Gak enak gitu loh malu. Rasa bersalah. Ya seperti itu. Karena memang dulu. Dia ini kan sempat terpengaruh ya sama pihak ketiga. Jadi saat ini, dia ragu untuk datang lagi ke kamu, atau menghubungi kamu. Apakah kamu memang benar-benar udah nggak mau menerima dia lagi, atau bagaimana? Sehingga dia saat ini, intinya ya dia ragu, harus berbuat apa sama kamu. Dia pengen ngehubungin kamu. Tapi situasinya kamu mungkin memberikan jarak ke dia. Itu ya karena ya itu tadi. Terpengaruh pihak ketiga. Nah dia sadar. Gara-gara dialah situasinya seperti ini. Karena dulu, dia pernah terpengaruh oleh atau gosip-gosip dari pihak ketiga. Yang akhirnya menghancurkan kepercayaanmu. Menghancurkan hatimu. Melukai dirimu. Melukai hatimu. Sehingga dia saat ini melihat reaksi kamu yang seperti ini. Dia bingung harus bagaimana. Aku pengen komunikasi lagi dengan kamu gitu loh. Dia pengen banget. Bahkan saat ini keadaan kalian kan berpisah ya berpisah. Dia masih tetap hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia selalu kepikiran kamu. Terus dia selalu membayangkan momen-momen yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Dan apa ya kalau aku lihat di sini? Dia merasa kayak diri dia bodoh gitu. Karena sempat dulu itu tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia dulu itu kurang memberikan apresiasi atau antusiasmenya dalam apa ya? Membuat hubungan kalian itu lebih intens, lebih kuat gitu. Ada rasa kayak, kenapa gue bodoh banget sih dulu? Tidak. Apa ya tidak antusias dengan hubungan kita? Itu yang dia rasakan saat ini. Sehingga apa ya? Sehingga membuat hubungan kalian tidak bisa stabil. Kayak gitu. Dan bahkan, kalau aku lihat di sini ya. Kalau memang saat ini, kamu lihat dia dengan orang lain. Keadaan percintaan dia dengan orang lain itu pun gak bagus gitu ya. Gimana mau bagus orang perhatian? Pikiran hati dia itu selalu tertuju ke kamu terus. Jadi kalau misalkan kamu di sini mau menerima dia, ada kemungkinan ya dia akan melepaskanmu. Melepaskan orang masalah apa? Orang masa lalunya gitu. Ya dia akan memperbaiki keadaannya dengan kamu. Seperti itu. Tapi sebenarnya memang, kalau aku lihat di sini ya, kebanyakan sih. Dia ini sendiri, dan memang fokus dia masih di karir keuangan gitu. Bukan di percintaan ya. Aku lihat memang dia masih memiliki suatu beban. Tanggung jawab. Yang harus dia fokuskan. Jadi kalau rata-rata kebanyakan dari ini. Aku lihat, kebanyakan mereka fokusnya pada karir dan keuangan. Bukan pada pasangan lainnya gitu ya. Ya cuman ini dia ingin memperjuangkan kamu. Terus saat ini, memang bebannya adalah karir dan keuangan. Itu aja, karena ini ada chance of honor. Bahkan dia nggak bisa gitu. Gimana mau bisa fokus di percintaan? Sedangkan cinta dia sama kamu tapi kayak ada hambatan, batasan di antara kalian. Kemudian ya udah larinya dia cuman ke karir dan keuangan. Aku lihat di sini. Jadi nggak ada tuh. Lebih banyak nggak ada. Nggak ada dia bersama yang lain. Aku lihat di sini. Ya nggak ada. Ya benar-benar fokusnya karir dan keuangan. Terus itu dia sedang mencoba meniti kembali hubungan kalian berdua. Cuman memang situasinya sekarang. Entah ini kamu atau dia yang sedang memberikan batasan. Itu aja masalahnya. Nah terus keputusannya silakan. Kalian mau gimana dengan hubungan ini? Apakah kalian ingin melanjutkannya,
Atau enggak gitu? Karena kalau aku lihat di sini, dia ingin sekali memperbaiki situasi keadaannya gitu. Oke, kita lihat. Pesannya ya tuh. Dia masih ingin selalu tahu keadaan kamu. Memang ada jarak di antara kalian. Dan saat ini, memang kalian sudah berpisah. Tapi sesungguhnya di sini dia ingin menikah dengan kamu. Ya, dia ingin menikah dengan kamu, atau bisa jadi kamu memang sudah pernah merencanakan pernikahan dengan dia. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi tuh ya. Dia memang udah klik banget. Klik banget. Bahwa kamulah yang dia inginkan. Ada soulmate di sini. Bahkan dia itu kayak udah terikat sama kamu. Ada passion. Ya, kalau aku lihat di sini, dia serius. Dia ingin memiliki suatu pernikahan dengan kamu. Seperti itu ya. Hanem, ya keputusannya aku serahkan aja ke kamu. Kamunya maunya gimana ya? Kalau misalkan ingin memperbaiki keadaan, mempersilahkan dia lagi datang. Silakan. Respon komunikasi dari dia. Atau berikan sinyal untuk dia untuk datang. Tapi kalau misalkan kamu masih belum yakin, belum bisa untuk mengambil suatu keputusan, oke. Dekatkanlah dirimu pada semesta ya. Tanyakan apa yang terbaik untukmu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya, di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. Sekian, dan terima kasih.